Halo sahabat Agil TV, ketemu lagi bersama saya Agil Saputra di Agil TV Channel. Dan kali ini saya berada di salah satu perkebunan salak. Ini tepat sekali di bawah dari Dusun Krasa Kalimendong. Namun di sini saya tidak akan membahas tentang salak dan sebagainya, akan tetapi ini kita menuju jalan ke Alas Randu Alas. Nah, kenapa? Di sini banyak mitos dan fakta yang menurut warga sekitar diyakini bahwa alas atau pohon randu yang besar di sini mengandung hal ataupun unsur mistis. Kelengkapannya seperti apa? Ikuti bersama saya Agil Saputra hanya di Agil TV Channel. Dan sebelum memasuki ke wilayah dari Alas Randu Alas, ternyata terlepas dari kebetulan apa enggak, ada tadi baru saja kita saksikan ada burung tepat berada di depan saya, kayak menyambut gitu loh, kayak menyambut kedatangan saya dan nggak mau pergi. Iya, itu masih di situ. Itu benar-benar tadi memang belum kerekord ya, belum kerekam karena saya juga tidak tahu kalau ada burung mau melintas di hadapan saya, persis langsung berhenti di depan saya. Nah, sahabat Agil TV, kita masih menelusuri perjalanan menuju ke Alas Randu Alas yang ada di Dusun Krasak, Kalimendong, Leksono Wonosobo. Kita akan tahu seperti apa, sebesar apa pohon randu yang diyakini ada nilai mistisnya. Nah, sahabat Agil TV, ini juga kita menyaksikan ataupun melihat pohon randu yang lumayan besar, akan tetapi sudah ditebang. Namun bukan ini yang kita ceritakan yang mau dikunjungi, yang mau didatengin, akan tetapi masih ada beberapa meter lagi di depan, dan salah satunya kurang lebih ukurannya seperti ini ya, pohon randunya sebesar ini. Oh, sahabat Agil TV, ternyata di sini ada jembatan bambu. Kalau kita saksikan bersama di bawah, meskipun tidak ada airnya, tapi terlihat kalau tinggi. Ini sungai kecil. Bismillah, mudah-mudahan aman karena sudah rapuh guys. Bismillah, alhamdulillah. Kita muter-muter loh. Kita sudah kita kayak penangkala mudeng guys. Oh, dari tadi 3 kali lo muter-muter tempat ini, tapi nggak ketemu jalannya ini. Wah, tapi naik ke sana pol jauh ya Mas. Ya muter lagi toh. Saya lewati mana nanti turun-turunnya? Oh. Guys, kita agak kebingungan mencari titik temunya dari pohon randu di Randu Alas ini. Sudah kelihatan tapi jauh, dari berbagai sisi akses jauh gitu ya. Susah juga aksesnya. Iya. Soalnya itu di pinggir kayak tebing. Gimana ya? Tetap dari situ. Tetap dari situ aja ya. Ya udah. Kita bolak-balik loh 4 kali. 4 kali guys. 4 kali kita muter-muter. Akhirnya ketemu juga ini. Ya, tapi dari tadi kita cari-cari kok nggak ada gitu, di mana gitu. Nah, sahabat Agil TV, kali ini kita sudah berada di lokasi di mana pohon randu di Randu Alas ini diketemukan. Sebelumnya kami tadi 4 kali muter-muter loh, kayak dibikin bingung atau memang gimana ya, karena di sini di kebun salak yang mayoritas hampir sama untuk lokasinya, gang-gangnya itu susah untuk membedakan gang mana yang menuju ke sumber dari pohon randu. Kita saksikan di sana. Baru ketemu setelah 4 kali muter-muter kanan kiri, akhirnya alhamdulillah ketemu. Itu sudah nampak luas sekali. Kita saksikan bersama pohon randu di Randu Alas ini. Nah, sahabat Agil TV, kita sudah sampai di tempat di mana pohon randu yang sudah tua dan juga bisa kita saksikan di sini, mulai dari akarnya, kemudian tinggi pohonnya,
itu begitu menyita perhatian, dan di kanan kirinya tidak ada pohon randu yang sebesar ini. Kenapa ini dinamakan randu alas? Karena memang pohon randu yang tumbuh di tengah-tengah alas ataupun di kebun ataupun hutan ini. Banyak mitos yang beredar juga di sini, dan kita nanti akan cari tahu seperti apa mitos dan faktanya yang ada di randu alas kali ini. Nah, pohon randu yang sebesar ini dari dulu konon ceritanya memang seperti ini kondisinya, tidak pernah mati, tidak pernah berbuah, daunnya juga tidak pernah tumbuh lebat, akan tetapi tetap sama kayak ranting kekeringan, akan tetapi tetap hidup. Terbukti dari dedaunan yang ada sebagai tanaman tumpang sari ataupun yang menumpang, itu tetap tumbuh subur. Kelihatan mistis sekali memang kalau kita saksikan besarnya pohon randu yang berada di tengah-tengah alas. Ini kenapa namanya randu alas. Nah, sahabat Agil TV, tepat berada di belakang kita adalah pohon randu yang dimaksud ya. Pohon randu alas ini tinggi sekali dan besar sekali. Nih, Mas Ragil, ini kira-kira usia berapa nih pohon randu di sini nih? Wah, itu dari simbah saya yang sekarang usia 80 tahun aja sudah ada. Dari kecil udah lihat pohon randu segede ini. Gitu. Jadi dari dulu emang ini udah ratusan tahun, bukan puluhan tahun lagi. Ini udah ratusan tahun. Dari simbah saya, pokoknya dari mbah saya kecil, pohon randu katanya sudah segini gedenya. Dan ini di lingkungan kebun sini hanya ini ya, iya, yang nampak menonjol besar satu gitu ya. Kalau yang lain kan randu-randu biasa, randu-randu biasa dan kecil-kecil. Iya, kecil-kecil juga albasia, lebih didominasi albasia. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, kenapa hanya satu saja yang menonjol pohon randu, dengan kalau disaksikan di bawahnya akarnya sudah terlihat begitu tua, dan juga maaf kata nih memang mistis ya. Nah, mitos apa yang sebetulnya ada di pohon randu tua ini? Menurut cerita yang saya dapatkan sih dari sesepuh kita, bahwa pohon randu ini ada mempunyai mistis, yaitu sepasang ular, ular naga. Jadi kalau orang sini karena dituakan, disepuhkan, jadi kita manggilnya Mbah Kiai Naga Runting. Mbah Kiai Naga Runting. Ini beliau menempati di pohon randu ini. Mbah Kiai Naga Runting. Dan berarti Kakung Putri. Itu pawangnya ada, itu ada makamnya juga Mbah Naga Runting di makam Dusun Krasak, dan itu sudah dibikinkan kayak punden gitu. Ya, ada rumah-rumahnya itu. Dan satu-satunya punden yang ada di makam Dusun Krasak yaitu Mbah Kiai Naga Runting. Kalau Mbah Kiai Krasak sendiri kan di atas desa sana, dan itu memisah. Gitu. Jadi sesepuh-sesepuh sini yang dituakan di kampung ini adalah Mbah Kiai Krasak dan salah satunya Mbah Kiai Naga Runting. Ya. Kemudian dari warga sekitar yang mungkin melakukan kesalahan di kebun ini ataupun melakukan hal-hal yang tidak semestinya, ada sanksi apa nih? Ada pernah kejadian apa ini terhadap kejadian yang ada di komplek dari kebun randu ini, randu alas ini? Sebenarnya tidak lupa, tidak luput dari kata ular ya. Karena naga sendiri adalah itu binatang ular ya. Itu di sini banyak sekali ular. Kalau orang yang bisa melihat, itu pohon yang melilit ular. Kalau orang yang bisa melihat, kan tidak kasat mata gitu. Seperti kita itu yang melihat itu ular, kerajaan ular di sini. Jadi ular-ular yang kecil di sini, konon pulangnya ke sini. Kemarin ada kejadian, salah satu warga sedang deres kelapa, karena di sini kan selain petani salak juga deres kelapa ya, gula merah itu ya, juga. Deres kelapa itu dia megang ular. Waktu manjat pohonnya itu megang ular, dan tiba-tiba dia kayak berasa apa ya, kejatuhan ular. Cuman dia langsung nggak tahu kemana, langsung badannya gemetaran, dia langsung pulang, dan endingnya adalah dia kesurupan atau yang disebut kerasukan itu. Kerasukan lah. Jadi kemarin ditanya waktu kesurupan, itu katanya dari randu sini gitu. Badannya sakit katanya, dililit ular terus. Mohon maaf ini, lidahnya menjelet seperti ular itu, dan menyembur-nyembur kayak ular naga gitu. Jadi
kan ada pawangnya juga. Betul. Kemarin ada yang nyembuhin kayak tabib gitu ya. Itu nyembuhin, ditanya, kamu dari mana? Oh, dari akar pohon randu. Seperti itu. Gitu. Jadi kamu pulang tuh, nggak mau gitu kan? Saya mau orang ini pulang. Oh jangan. Kamu minta apa? Oh, kemarin minta ingkung, minta kupat, minta ketupat, sama minta sate. Jadi kita bikin langsung seketika bikin, sorenya selamat sembuh. Nah ini mungkin baik mungkin secara sugesti ataupun memang kebetulan memang ada ya seperti itu ya. Jadi mungkin barangkali apabila 3 permintaan tadi tidak dipenuhi, bisa jadi nyawa orang tersebut yang melayang, begitu ya. Sekali. Nah ini sahabat Agil TV, kita bisa mendapatkan edukasi sisi positif dari tayangan ini terhadap istilahnya mempercayai hal gaib. Akan tetapi memang kita utamanya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi kita yakini bahwa hal gaib itu di sekitar kita ada. Begitu ya. Monggo saling bersama-sama untuk menjaga, menghormati. Ada budaya dan juga adat istiadat yang terjadi di muka bumi ini, begitu ya. Ada apa lagi nih Mas Ragil? Pesan sih buat warga khususnya di sini, jangan tinggalkan hukum adat yang ada. Jadi adat istiadat dusun Ngerasak sini kan emang dari dulu sangat kental ya. Kental. Jadi kalau ada misalnya kayak suran, suran itu ada nyadran di sendang itu tadi, terus di makam Mbah Kiai Krasak, terus Mbah Kiai Nagarunting juga. Di dalam doa bersama tidak lupa juga khususan wabil khusus Mbah Kiai Nagarunting, seperti itu. Yang notabene ikut menjaga, ikut menjaga. Tapi kembali ke tadi, jangan lupa jangan semena-mena dimanapun kita berada. Ya intinya kita sudah dijaga seperti ini ya. Intinya kita juga harus berterima kasih kepada mereka. Jangan kita ganggu. Dia nggak akan mengganggu kalau kita tidak mengganggu, seperti itu. Baik, luar biasa ini informasi tayangan edukatif, informatif dan juga ada nilai filosofis juga ya. Jadi kita mari ikuti bersama seluruh hal baik tutur dari sesepuh kita, hal baik ataupun tutur kata ataupun adat istiadat yang ada di lingkungan di mana kita berada, begitu. Oh ya Mas Ragil, selain dijelaskan Mas Ragil, ada nggak kira-kira nanti narasumber barangkali bisa ditemui yang lebih tahu detail tentang dari Seluk-Beluk dari Dusun Ngerasak? Sebenarnya ada, karena dia setahu saya sering bawa sesaji ke sini dan kata dia juga dia sering dikasih barang dari sini, barang sesuatu, entah itu keris, entah itu boneka juga kemarin ada. Cuman nggak tahu orangnya sekarang lagi ke hutan, lagi bertani atau lagi di rumah. Kita nanti coba datangi ke rumahnya. Ya sahabat Agil TV, ya karena memang kita tidak janjian terlebih dahulu ya. Ini gambling, kita spontanitas on the spot. Memang penasaran dengan pohon randu yang notabene memang sudah ratusan tahun ini. Untuk itu nanti apabila tidak ketemu dengan narasumber yang lain juga cukup penjelasan dari Mas Ragil, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Jangan kemana-mana, gabung terus di Agil TV Channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Nah sahabat Agil TV, kali ini kita berada di makam ataupun pemakaman umum Dusun Ngerasak. Nah kebetulan di sini juga ada makam dari beliau Ki Nagarunting. Kita telusuri di mana tepatnya atau makam dari Ki Nagarunting.
Nah sahabat Agil TV, inilah makam dari Ki Nagarunting yang berada di Dusun Krasak, Kalimendong, Laksono Wonosobo. Kalau biasanya tentunya yang mau masuk ke sini menghubungi juru kunci, akan tetapi tadi kita mencoba untuk menghubungi beliau sedang tidak ada di tempat, jadi cukup tahu saja tempatnya ada di sini. Inilah makam dari Ki Nagarunting yang tadi kita sudah eksplor, sudah kunjungi ataupun sudah datangin pohon randu di komplek kebun Randu Alas. Nah, sahabat Agil TV, di sini juga sudah tertera ataupun ada tulisan huruf Jawa ataupun Honocoroko. Ini berbunyi Nagarunting. Artinya ini memang makam dari Kiai Nagarunting. Nah, sahabat Agil TV, ketemu lagi bersama saya Agil Saputra. Kita masih melanjutkan konten kita tentang alas Sirunting yang ada di Dusun Krasak, Kalimendong, Laksono Wonosobo. Kalau tadi kita sudah mengetahui untuk pohon randu yang begitu besar di alas Runting, kali ini saya kebetulan berkesempatan bertemu dengan beliau, salah satu sesepuh di Dusun Krasak, yaitu Mbah Sumarto. Mbah Sumarto nun sewu menika saged diceritakan ini sudah berumur berapa tahun ini pohon randu yang ada di alas Sirunting? Kalau pohon itu ya sudah lama sekali, tahunnya itu sudah beratus-ratusan tahun. Dan kemudian itu yang menguasai itu Mbah Kiai Nagarunting, itu namanya tongkatnya Pak Kiai Nagarunting. Nah, itu ditancapkan di situ, itu lalu hidup selama sampai sekarang. Mbah Kiai Nagarunting itu kalau wafatnya sudah berapa tahun saya tidak ingat, tapi itu aja ada kesempatan untuk melindungi Dusun Krasak sama tanah-tanahnya di sekitar itu. Oh, berarti pohon randu yang ada di kebun Sirunting ini ternyata merupakan tongkat ataupun tombak ya dari Kiai Nagarunting. Akan tetapi kali ini kita bisa melihatnya sebagai pohon randu yang sudah puluhan tahun, bahkan ratusan mungkin ribuan tahun berada di sini. Dan Kiai Nagarunting sendiri diyakini masyarakat Dusun Krasak itu salah satu tokoh yang bisa menjaga dari warga masyarakat Dusun Krasak kali ini. Kemudian Mbah, apalagi yang bisa diceritakan tentang Kiai Nagarunting ini? Siapa sih sosok beliau sebetulnya? Sosok beliau itu adalah Empu Nagarunting. Namanya Keris Nagarunting. Itu namanya. Nah, itu kalau sudah dibuat, sudah jadi, itu ditaruh di sebelahnya pontong alas pontong itu di sebelahnya Sarian Sirunting. Itu kan ada pontongan begitu yang pontongan, dan itu dijemur di tanah itu. Nah, dulu
sebelumnya sampai sekarang itu kita juga 50 tahun itu tanah itu enggak tukul apa-apanya nih, garing semua. Jadi tidak subur, ditanamin tanaman, tidak tumbuh ya, Mbak? Iya. Tapi kalau sekarang sudah ada tanamannya, sudah hidup. Kalau sekarang. Kemudian Mbak, mitos-mitos yang beredar di masyarakat atau masyarakat Kerasak itu meyakini ada apa saja di kebun serunting ini, Mbak? Ya, kalau ada kesalahan itu ya biasanya itu minta-minta atau apa ya, sendirian itu yang menggoda, tapi ya enggak sampai apa-apa untuk minta, tidak mencelakai ya? Tidak mencelakai, tapi minta beri tebusan. Itu semacam apa itu? Ya, yang pertama itu kupat sama sate dan kupat sama sate, dan ada tumpeng sama itu ingkung ayam. Ini aja kemarin pada hari ya Jumat atau Senin itu ya itu ada orang yang deres kelapa itu di situ ya sendiri itu digubit ular. Oh, dililit ular ya? Ya, digubit ular itu 3 yang satu lah naga penting, kedua suaminya istrinya dan anaknya. Tapi yang gubit itu orang itu namanya anaknya. Tapi minta-minta lah. Terus dibuatkan tapi utawa disediakan penuhi, yaitu sudah dipenuhi. Minta-mintanya kurang tumpeng sama ingkung itu. Nah, yang satu itu ibunya itu belum bisa keluar di tubuh orang itu. Iya. Langsung minta itu disediakan lagi, saya bawa ke sana lagi. Ya, sendirian baru saja keluar. Baik, terima kasih Mbak Matur nuwun sudah dijelaskan. Dalam hal ini saya jadi tahu, apalagi sahabat Agil TV yang mirsani, yang nonton tayangan ini, juga ada satu informasi, edukasi, dan juga mungkin bisa dijadikan pelajaran bahwa kita memang selayaknya bisa nguri-uri seluruh istilahnya leluhur kita dan juga pebundan, atau barangkali bisa meneladani apa yang menjadi adat istiadat dari masing-masing desa tertentu. Baik, sampai di sini bersama saya Gil Saputra. Terima kasih Mbak sekali lagi. Mudah-mudahan Simbah sehat terus. Amin. Dan kita ketemu lagi di konten selanjutnya hanya di Agil TV channel bersama saya Gil Saputra. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Terima kasih, sampai jumpa.